Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kali ini kita akan masuk ke bab yang baru, yaitu bab pecahan. Apa itu pecahan? Pecahan adalah bilangan yang berbentuk A per B selain bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Contoh, misalkan 2/3. Ya, di sini ada simbol per, ya. Jadi bilangan yang bentuknya ada per-pernya ini, maka dia disebut pecahan. 2/3 itu bisa kita artikan 2 dibagi 3, ya. 2/3 artinya 2 dibagi 3. Bilangan yang di atas ini, yang di atas disebut pembilang. Kalau bilangan yang di bawah disebut penyebut. Nah, 2/3 contoh dari pecahan. Contoh yang lain misalkan 1/2. 1/2 atau juga bisa dibaca setengah. Ini juga contoh pecahan. Atau 11/12. Ya, 11/12 ini juga contoh pecahan. Bisa kita artikan 11 dibagi 12. Nah, di sini ada kalimat selain bilangan bulat. Kenapa? Maksudnya gimana? Ya karena enggak setiap bilangan yang berbentuk A per B itu pecahan. Contohnya ini misalkan 9/3. 9/3 artinya kan 9 dibagi 3. Berapa 9 dibagi 3? 3. Dan ini bilangan bulat. Maka bentuk 9/3 ini bukan pecahan. Makanya ada kalimat selain bilangan bulat, karena bilangan bulat juga terkadang bisa ditulis dalam bentuk A per B. Ya, jadi pecahan itu adalah bilangan berbentuk A per B tapi selain bilangan bulat. Nah, kalau 9/3 ini bukan pecahan walaupun bentuknya A per B. Oke, sampai sini paham ya, insya Allah ya, yang dimaksud dengan pecahan. Selanjutnya ada kalimat B tidak sama dengan 0. Ini maksudnya apa lagi nih? Oke, saya akan jelaskan dengan menggunakan contoh. Ya, misalkan ada bentuk bilangan seperti yang tadi udah kita bahas, 9/3. 9/3 artinya kan 9 dibagi 3. Berapa jawabannya? 3. Ya, karena 3 dikali 3 9. Cocok ya? Atau contoh lain misalkan 12/2. 12/2 itu artinya 12 dibagi 2. Berapa jawabannya? 6. Karena 6 kali 2 12. Ya, cocok hasilnya. Kalau atasnya 0 misalkan 0/7. 0 dibagi 7. Berapa? 0. Karena 0 dikali 7 hasilnya 0. Cocok. Nah, sekarang gimana kalau penyebutnya atau yang bawahnya ini 0? Kalau atasnya 0 nggak apa-apa ya, karena ada hasilnya. Kalau yang penyebutnya 0 misalkan 1/0. 1/0 ini berapa? Ini kan artinya 1 dibagi 0. Berapa 1 dibagi 0? 1 misalkan. Oke, coba kita kalikan. 1 dikalikan 0? 0, bukan 1. Maka salah jawabannya. Kok 0 kalau gitu? 0 kali 0? 0, bukan 1 juga. Oh, salah juga. Jadi berapa dong? Ada nggak bilangan yang dikalikan 0 hasilnya 1? Nggak akan ada. Ya, maka 1/0 itu tidak terdefinisi. Kenapa? Karena tidak akan ada bilangan selain 0, tidak akan ada bilangan yang apabila dikalikan 0 hasilnya 1. Ya. Ini selain 1 pun boleh, misalkan 7, 9, 28 dibagi 0 tetap tidak terdefinisi. Intinya sebuah bilangan apabila dibagi 0 tidak terdefinisi. Makanya di pengertian pecahan B-nya atau penyebutnya nggak boleh 0, karena ketika penyebutnya 0 dia tidak terdefinisi, tidak akan ada bilangan yang mewakili pembagian dengan 0. Nah, jadi itu maksudnya penyebutnya nggak boleh 0 karena dia jadi tidak terdefinisi. Oke, sampai sini insya Allah paham ya. Selanjutnya bentuk-bentuk pecahan. Pecahan memiliki beberapa bentuk ya, contohnya
Oke, macam-macam pecahan. Pecahan itu ada apa aja? Macam pecahan yang pertama itu ada namanya pecahan biasa. Nah, pecahan biasa itu contohnya yang A per B itu bentuk standarnya, bentuk normalnya ya 2/3, setengah, 11/12. Ini contoh bentuk pecahan biasa A per B, A per B, A per B. Ini contoh bentuk pecahan biasa. Selanjutnya ada apa lagi? Ada pecahan campuran. Nah, contohnya itu misalkan 2,5 atau 3/11/12. Ya, disebut pecahan campuran karena dia ada bilangan bulatnya, mengandung bilangan bulat. Yang depan ini bilangan bulat, bagian belakangnya ini pecahan. Jadi ada mengandung bilangan bulat dan mengandung pecahan, makanya disebut pecahan campuran. Ya, jadi ciri-ciri pecahan campuran dia mengandung bilangan bulat. Contohnya ini 2,5, 3/11/12. Ini contoh pecahan campuran. Lalu ada pecahan apa lagi? Ada pecahan desimal. Ya, contoh pecahan desimal dia pecahan yang mengandung tanda koma. Contohnya misalkan 0,5. Lihat ada tanda komanya. Ini juga pecahan. Atau misalkan 2,37 ada tanda komanya. Ini juga pecahan. Atau misalkan 0,01. Ini juga pecahan. Ya, pecahan dalam bentuk desimal. Yang selanjutnya ada namanya pecahan persen. Oh, ternyata persen juga itu pecahan. Ya, persen itu pecahan yang mengandung simbol persen. Contohnya 30%. Ini kan simbol persen ya. 30% ternyata itu adalah bentuk pecahan. Bentuk pecahan dalam bentuk persen. 30%, persen itu artinya per 100. Berarti 30% itu artinya 30/100 ya. Jadi 30% mempunyai arti 30/100. 30/100 kalau penyebutnya 100 ini bisa kita tulis dalam bentuk persen seperti ini. Atau contoh lain misalkan 75%. Berarti 75% artinya apa? 75/100 ya. Ini macam-macam pecahan yang insya Allah akan kita bahas lebih detail lagi pada pertemuan selanjutnya. Oke, itu aja yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.